Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para dosen teologi, mahasiswa teologi, para pengurus gereja, dan juga seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu itu demikian cepat berlalu, dan hari ini kita memasuki pelajaran yang terakhir dari tema Roh Kudus. Dari total 25 sesi pelajaran yang sudah saya siapkan dan sudah ada di dalam YouTube semua. Karena itu, di pelajaran yang terakhir ini sebagai pelajaran kesimpulan, semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya dan merangkumkan seluruh pelajaran topik Roh Kudus ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan istimewa yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar topik Roh Kudus dengan penuh. Dari total 25 sesi pelajaran, kami sudah mengikuti dan sudah ditayangkan 24 sesi di YouTube. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir sebagai sesi penutupan dengan judul 4 simbol dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, singkapkan kebenaran-kebenaran yang terselubung tentang Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dengan jelas, memahami dengan tuntas tentang karya-karya Roh Kudus di dalam gereja, di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami siap belajar, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menuntun dan menyingkapkan kebenaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat kembali Roh Kudus. Saya tayangkan di dalam 2 link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry dan juga satu link YouTube yaitu Suara Kebenaran GCC. Kita lihat topik ini, tema ini. Tema pelajaran kita adalah doktrin Roh Kudus. Nah, dari tema ini kemudian saya jabarkan secara luas, secara komplit, terdiri dari 25 judul. Kita lihat kembali sekilas, inilah judul-judul pelajaran yang sudah ada di dalam YouTube semua. Sesi 1 sampai sesi yang ke-10. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat nonton secara lengkap, bisa nonton kembali di dalam 2 link YouTube kami. Nah, setelah itu ada sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20. Dari total sesi ini, ada satu sesi yang peminatnya cukup banyak di sesi yang ke-11. Pendeta Stephen Tong dan Elia Miren gagal paham tentang bahasa roh. Sesi itu ditonton sudah lebih dari 40.000 orang. Nah, kemudian sesi-sesi yang lain terdiri dari 10.000, 20.000, ada yang mungkin belum sampai mencapai 1.000, berbeda-beda. Nah, setelah itu ada sesi yang ke-21, 22, sampai 25. Dan sesi yang akan kita pelajari hari ini adalah sesi penutupan, sesi yang terakhir dengan judul 4 simbol dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya yakin, maaf kata, bukan bermaksud menyombongkan diri, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pelajaran lengkap tentang Roh Kudus ini seperti ini. Terdiri dari 25 sesi. Dan setiap sesi yang kita pelajari itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Artinya kita menghabiskan waktu minimal bisa 45 jam. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah pelajaran yang sangat menarik. Oke, kita akan masuk ke dalam pelajaran kita. Dengan judul 4 simbol dari Roh Kudus. Ketika berbicara tentang simbol, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam situasi dan kondisi apapun, banyak hal yang sering kali disampaikan tuh lewat simbol-simbol. Misalnya simbol di dalam melalui tubuh kita. Ya, misalnya kalau saya tidak setuju, saya geleng-geleng kepala. Kalau saya setuju, saya angguk-anggukkan kepala. Itu sudah simbol.
Nah, kemudian ketika saya ingin bertanya, lalu saya angkat jari, artinya saya ingin izin bicara. Oke, atau angkat jari, saya juga menyatakan saya setuju. Hanya jari-jari kita saja menunjukkan berbagai macam simbol. Ketika saya acungkan jempol, artinya Anda luar biasa, Anda hebat, saya setuju, Anda mantap, dan sebagainya. Tapi ketika saya tidak setuju atau tidak suka sama Anda, mungkin saya balikkan jempol jari saya. Nah, atau simbol ini menunjukkan Anda mah kecil. Betul? Atau ketika kita lambaikan tangan, maknanya sudah beda-beda. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah simbol. Apa sih yang dimaksud dengan simbol? Oke? Apa yang dimaksud dengan simbol? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, simbol adalah suatu tanda berupa tulisan, kode, benda, suara, dan sebagainya. Di mana tanda-tanda tersebut untuk berkomunikasi dan mengandung suatu arti atau makna tertentu. Jadi, yang namanya simbol ini tidak melulu berupa gerakan. Bisa saja tulisan. Tulisan simbol-simbol misalnya sigma. Atau tulisan Morse. Kan semua simbol-simbol. Ada yang kode, benda, suara. Karena itu, simbol ini bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Yang penting antara yang memberikan simbol, yang memberikan kode itu dengan yang diajak berbicara itu bisa sama-sama mengerti maksudnya. Misalnya, Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini? Saya yakin Anda tidak akan berkata, oh itu hanya satu lembar kain. Yang di layar kita ini adalah suatu bendera. Lagi berkibar-kibar. Lalu bendera ini negara mewakili negara mana? Saya yakin bahwa Anda sebagai orang Indonesia tentu sudah tidak asing bahwa inilah bendera Indonesia. Lalu kenapa bendera ini terdiri dari dua warna, merah dan putih? Nah, apakah ada simbol atau makna tertentu dari kedua macam warna ini? Saya yakin kalau Anda pernah duduk di bangku sekolah, pasti sudah dijelaskan bahwa dari dua simbol warna ini punya arti masing-masing. Merah artinya keberanian, menunjukkan bangsa Indonesia ada bangsa yang kuat, bangsa yang tidak takut, bahkan dengan bambu runcing pun bisa melawan penjajah, tidak takut gitu. Sedangkan putih melambangkan kesucian, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih. Itulah simbol dari bendera negara Indonesia. Berani tapi suci, berani tapi hatinya tulus. Kan maknanya sangat luar biasa dengan simbol bendera kita, betul? Ini kita bisa ketemukan sehari-hari. Nah, atau kita lihat ini. Saya yakin bahwa setiap hari kita ketemu dengan benda seperti ini. Yang terdapat di jalan perempatan, pertigaan atau perempatan. Di sini menunjukkan sebuah simbol. Semua orang yang ada di jalan raya mestinya memahami simbol-simbol ini. Hijau artinya silakan lewat. Itu waktu Anda boleh lewat. Kemudian ada simbol kuning artinya hati-hati, waspada. Kemudian merah, Anda harus stop, Anda harus berhenti, memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang berada di lampu hijau untuk lewat lebih dahulu. Ini simbol Bapak Ibu. Karena itu nggak usah dituliskan hijau artinya apa, kuning artinya apa, merah artinya apa. Tapi dengan melihat pergantian pergerakan warna lampu, kita sudah tahu maknanya. Itulah simbol. Banyak simbol-simbol yang bisa kita pelajari. Namun, saya tidak jelaskan itu. Yang akan kita bahas hari ini adalah simbol dari Roh Kudus. Simbol dari Roh Kudus. Demikian pula dalam Alkitab, Roh Kudus itu disimbolkan melalui beberapa hal. Paling tidak ada 4 simbol dari Roh Kudus yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Sebagai pelajaran yang tertutup, pelajaran penutup dari topik Roh Kudus. Kita lihat keempat simbol dari Roh Kudus tersebut. Yang pertama,
Roh Kudus disimbolkan sebagai burung merpati. Yang kedua disimbolkan sebagai angin. Yang ketiga disimbolkan dengan air. Dan yang keempat disimbolkan dengan api. Kita akan pelajari satu demi satu dari keempat simbol dari Roh Kudus itu. Karena masing-masing simbol memiliki makna, mewakili arti-arti tertentu. Tentu saya tidak bisa menjelaskan secara tuntas karena keterbatasan waktu. Karena misalnya simbol dari Roh Kudus saja, kalau saya kupas secara mendalam, bisa 1 jam hanya tentang Roh Kudus saja, atau angin saja. Karena itu saya batasi intisarinya saja, sehingga kita bisa memahami makna intisari dari keempat simbol tersebut. Kita masuk ke bagian yang pertama. Roh Kudus disimbolkan dengan burung merpati. Disimbolkan sebagai burung merpati. Kita lihat dulu ayat Alkitabnya yang menjelaskan Roh Kudus itu disimbolkan sebagai burung merpati. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu perhatikan kata atau kalimat yang saya buat kelap-kelip, Roh Kudus turun dalam burung merpati. Jadi ketika Yesus sedang berdoa, Roh Kudus turun masuk ke dalam diri Yesus Kristus dalam bentuk seekor burung merpati. Tentu burung merpati yang dimaksudkan bukan burung merpati secara lahiriah. Artinya benar-benar seekor burung merpati turun hinggap di kepala Yesus. Tidak demikian. Tapi dalam simbol seekor burung merpati, tentu burung merpati di sini adalah burung merpati yang kalau kita lihat tuh ya model seperti hologram kali ya. Turun tapi jelas gambaran burung merpati tersebut. Karena di dalam Alkitab memang banyak peristiwa-peristiwa yang unik. Misalnya, Musa pernah melihat api membakar semak belukar. Tapi api itu nggak bisa membakar semak itu. Karena itu, sama juga Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Tampak lidah-lidah api berada menghinggap pada kepala mereka masing-masing. Tapi lidah-lidah itu api itu nggak membakar mereka, tapi ada lidah api. Nah inilah hal yang sangat unik. Simbol tentang merpati. Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, jenis burung yang banyak dipakai adalah burung merpati. Padahal kalau kita lihat jenis-jenis burung yang diciptakan oleh Allah itu ratusan ribu jenis. Dari yang di darat maupun yang sering terbang di udara. Bahkan ada burung yang mungkin kita belum pernah ketemu karena jarang atau sudah hampir punah atau sudah punah karena kondisi-kondisi peradaban dunia ini. Pertama kali merpati itu dipakai sebagai burung yang dengan tujuan-tujuan tertentu adalah oleh Nabi Nuh. Setelah peristiwa air bah pada zaman Nuh, kapal Nuh atau Bahtera Nuh itu saat itu terapung-apung. Karena seluruh kolong langit itu terendam oleh air. Berarti air itu mencapai ketinggian minimal 8.000 meter ke atas. Karena di Alkitab mengatakan ditutupilah seluruh tempat di kolong langit. Dan di kolong langit ini ada satu gunung yang disebut Gunung Himalaya dengan ketinggian 8.000 meter ke atas. Berarti gunung itu juga harusnya tertutup oleh air. Dengan demikian, burung merpati yang dilepas oleh Nuh. Karena saat itu Nuh nggak bisa meninjau, nggak bisa melihat kira-kira sudah surut atau belum. Apakah sudah ada daratan yang tampak atau ujung dari pepohonan yang tampak. Nuh nggak bisa melihat itu. Karena Bahtera itu hanya terdiri dari satu buah pintu. Dan ketika mereka masuk, yang menutup pintunya juga adalah Allah sendiri. Kemungkinan pintu Bahtera itu cukup besar, cukup berat. Sehingga Nuh itu
Nuh dan anak-anaknya itu tidak bisa menutupnya dengan mudah. Karena banyak hewan besar seperti gajah. Untuk masukkan berarti kan pintunya harus lumayan besar. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat ayatnya Kejadian pasal 8 ayat 8. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Jadi untuk menakar, untuk mengetahui kira-kira apakah air itu sudah surut. Nah, apakah sudah ada pohon yang nampak? Dengan tujuan ketika melepaskan burung merpati, kalau sudah ada pepohonan, pasti burung merpati akan hinggap di pohon, tidak kembali ke batra. Tapi faktanya setelah merpati pertama dilepaskan, tidak lama kemudian terbang balik kembali ke Nuh. Artinya saat itu air masih menutupi seluruh muka bumi. Dalam perjanjian lama, burung merpati juga sering dipakai dalam upacara-upacara korban persembahan. Pertama kali merpati dipakai korban persembahan adalah atas petunjuk Allah kepada Abraham. Jadi sebelum masuk ke zaman Taurat, zaman Musa, korban persembahan itu sudah mulai diperkenalkan oleh Allah. Sebenarnya korban persembahan yang pertama kali melakukan itu adalah Habel. Masih ingat Kain Habel adik kakak yang masing-masing mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Yang satu mempersembahkan hasil pertanian karena dia seorang petani yaitu Kain. Dan satu lagi mempersembahkan hasil peternakan hewan-hewan yaitu Habel karena dia adalah seorang peternak. Dan Allah berkenan atas korban persembahan dari Habel. Artinya korban persembahan berupa hewan itu sudah dikenal jauh sebelum ada Abraham, jauh sebelum di zaman hukum Taurat Musa. Kita lihat, Abraham diberi petunjuk tentang mempersembahkan korban, salah satunya adalah burung merpati. Kejadian pasal 15 ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Bapak Ibu perhatikan, beberapa jenis hewan dan ada burung tekukur dan burung merpati. Dan burung merpati itu akhirnya setelah diperkenalkan Allah kepada Abraham sebagai korban, akhirnya dihukum Taurat Musa, burung merpati maupun burung tekukur ini seringkali dipakai sebagai burung yang dipakai untuk korban persembahan. Kemudian ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah menerima persembahan dari Abraham ketika ada api dari Tuhan itu melewati korban, melewati potongan-potongan daging hewan maupun daging burung itu sebagai wujud Allah menerima korban persembahan Abraham? Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa Alkitab banyak sekali memakai burung merpati dalam berbagai hal? Karena bahkan di perjanjian baru, burung merpati itu satu-satunya burung yang disimbolkan dengan Roh Kudus. Padahal banyak sekali burung-burung yang ada di dunia. Tadi kita sudah baca juga tentang burung tekukur. Nah, burung tekukur juga dipakai sebagai korban persembahan. Lalu kenapa Roh Kudus tidak disimbolkan sebagai tekukur? Disimbolkan melalui burung tekukur? Bapak Ibu, semua ini berdasarkan karakteristik dari burung-burung tersebut. Karakteristiknya, keistimewaannya. Kalau disimbolkan sebagai burung tekukur, Anda pernah lihat adu burung tekukur? Saya dulu tinggal di kampung dan saya punya paman paling hobi adu. Kalau nggak ada adu ayam, adunya burung. Dan salah satu jenis burung yang diadu itu adalah burung tekukur. Waktu berantem tuh. Sampai
salah satunya KO, sampai salah satunya mengalah. Itu judi-judian itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran. Karena burung merpati itu memiliki keistimewaan-keistimewaan, karakteristik yang unik dibandingkan dengan burung-burung lain. Kita akan lihat paling tidak ada 6 karakteristik keistimewaan dari burung merpati. Yang pertama, burung merpati adalah burung yang memiliki kemampuan navigasi yang sangat luar biasa. Burung merpati memiliki sehingga mereka itu bisa kembali ke sarangnya dari jarak jauh. Misalnya, Anda bawa seekor burung merpati. Dari Jakarta, Anda bawa ke Surabaya. Nah, setelah itu Anda lepaskan dari Surabaya. Dalam waktu tidak lama kemudian Anda akan ketemu lagi burung tersebut di Jakarta. Bahkan di sarang di mana dia disediakan tempatnya. Unik kan? Burung yang lain mungkin sulit untuk bisa kembali ke Jakarta. Mungkin dia akhirnya tinggal di Surabaya, nggak tahu jalan pulang. Karena itu jenis burung yang satu memang unik. Apakah mereka itu punya semacam navigasi? Saya berangkat dari sini, lalu punya navigasi, saya akan kembali ke tempat ini. Kalau kita lihat kan seperti Google Map kan, saya mau kemana? Google Map sudah kita siapkan, akhirnya kita tinggal ikuti Google Map. Kiri, kanan, belok, lurus, dan sebagainya. Sampailah di tempat yang kita tuju. Apakah burung ini punya Google Map di otaknya? Keunikan. Yang kedua, kecepatan terbang. Burung merpati dapat terbang dengan kecepatan 80 km per jam. Ini kecepatan cukup tinggi loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa mobil kecepatan 80 km per jam, itu sudah lumayan cepat itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengingat. Burung merpati memiliki kemampuan mengingat yang baik, sehingga dapat mengenali wajah atau tempat yang pernah dikunjunginya. Saya pernah menonton di YouTube, ketika burung merpati diperkenalkan di satu lokasi, nanti dia hafal sekali dengan lokasi tempat di mana dia pernah kunjungi, walaupun sudah cukup lama waktunya. Kemudian yang keempat, kemampuan sosial. Burung merpati adalah hewan yang sangat sosial, yang hidup dalam kelompok besar dan memiliki struktur sosial yang sangat kompleks. Anda pernah lihat bagaimana sekelompok burung merpati berkumpul bersama-sama? Kita jarang sekali menemukan burung merpati itu berantem. Bahkan saya pernah lihat. Tapi kalau burung tekukur itu memang tukang berantem. Kemudian yang kelima, kecepatan adaptasi. Burung merpati itu dapat beradaptasi dengan lingkungan berbeda-beda. Makanya di seluruh dunia, seluruh dunia ada burung merpati. Karena mereka mudah sekali beradaptasi. Di Jakarta, di Indonesia, kita bawa burung merpati ke luar negeri. Dengan mudah sekali burung merpati itu beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim. Sekalipun di luar negeri, dia bisa eksis, bisa tetap hidup. Kemudian yang keenam adalah memiliki kesetiaan. Dari banyaknya burung-burung, kan berpasangan-pasangan. Burung merpati itu termasuk hewan yang monogami. Artinya dia itu hanya akan memiliki satu pasangan. Dan dia akan setia pada pasangannya sampai salah satunya itu meninggal atau mati, baru dia akan cari pasangan yang lain. Selama mereka duanya masih hidup, mereka akan hidup bersama-sama tidur bersama, tidak akan mencari burung lain untuk tidur bersama. Ini adalah gambaran keistimewaan burung merpati. Bapak Ibu yang saya kasih, simbol dari Roh Kudus. Di dunia terdapat ribuan jenis burung, namun dalam Perjanjian Baru hanya burung merpati yang disimbolkan dengan Roh Kudus. Nah, setelah kita mengetahui keistimewaan dari burung merpati, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari simbolis ini. Namun, karena keterbatasan waktu, saya hanya mengajak Bapak Ibu melihat keistimewaan burung merpati dari simbol Roh Kudus itu dari makna kesetiaan. Ya. Dari 6 poin yang sudah kita pelajari, saya hanya kupas poin kesetiaan.
Karena keterbatasan waktu yang sudah saya katakan dari awal. Kesetiaan. Merpati adalah simbol dari sebuah kesetiaan. Nah, demikian pula Roh Kudus adalah Roh Allah, itu adalah setia. Jadi kita ambil dari makna kesetiaan dari burung merpati untuk kita aplikasikan dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, sebagai sebuah makna bahwa Allah yang kita sembah adalah Roh dan Allah itu setia adanya. Kita lihat ayatnya 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat tentang kesetiaan. Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya, apa yang diucapkan oleh Allah, pasti dijalankan oleh Allah, pasti dilaksanakan oleh Allah. Itu adalah wujud sebuah kesetiaan. Allah setia dalam setiap janji-janji yang diucapkannya. Karena itu, kesetiaan dari Roh Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus, kita bisa lihat dari apa yang sudah dinubuatkan di Alkitab. Ratusan tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, melalui para nabi, termasuk Nabi Yoel, sudah menubuatkan akan terjadinya peristiwa hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu diturunkan. Secara prinsip, di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 5 tokoh yang pernah menubuatkan, 5 tokoh yang menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Salah satunya adalah Nabi Yoel. Kita lihat kelima tokoh ini. Janji pencurahan Roh Kudus, Perjanjian Lama disampaikan lewat 3 tokoh. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, dan Nabi Yoel. Kemudian zaman Perjanjian Baru disampaikan lewat 2 tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Kedua tokoh ini. Dan dari kelima tokoh ini, yang ingin saya ajak Bapak Ibu lihat adalah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kenapa saya kutip Nabi Yoel? Karena ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, waktu Petrus berkhotbah, dia mengutip kembali apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Karena itu, ratusan tahun sebelum Roh Kudus diturunkan, Nabi Yoel itu sudah mengungkapkan. Nah, ini adalah wujud kesetiaan dari Allah atau Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, yang dimaksud hari-hari itu adalah hari Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta dan selanjutnya. Kita lihat, mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Janji atau nubuat ini yang diucapkan Nabi Yoel akhirnya digenapi di hari Pentakosta. Padahal Nabi Yoel sudah sampaikan ratusan tahun sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi. Artinya inilah wujud kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, dia pasti genapi. Kalau Alkitab sudah menubuatkan sesuatu, pasti digenapi. Hanya masalah waktu. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ketika waktunya Tuhan sampai, maka pasti tergenapi. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Misalnya, Nabi Musa, Abraham, ketika mempersembahkan korban yang sudah kita baca tadi, di antara korban ada burung merpati. Saat itu Allah berkata kepada Abraham, keturunanmu akan tinggal di negeri asing dan akan dikuasai, akan dijajah 400 tahun. Dan itu akhirnya tergenapi.
ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, kemudian Yusuf membawa ayahnya ke sanak saudaranya ke Mesir dan tinggal di tanah Goshen. Dan berapa lama? 400 tahun. Dan setelah 400 tahun, lalu Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Musa. Nah, demikian pula Allah kemudian menubuatkan bangsa Israel akan ditawan dan dibawa ke Babel 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, Allah kembalikan mereka lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi di dalam Alkitab banyak nubuat-nubuat atau apa yang dijanjikan Allah itu pasti tergenapi. Nah, kita lihat, janji Allah mencurahkan Roh Kudus di Yoel pasal 2 ayat 28-29 tergenapi pada hari Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak bacakan ayat ini karena isinya sama. Saya hanya menekankan kalimat tertentu yang kita coba perbandingkan. Mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Difirmankan Allah melalui perantara Nabi Yoel. Artinya, Petrus ketika khotbah di hari Pentakosta, dia mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Persis kalimatnya. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Inilah wujud kesetiaan. Jadi merpati adalah wujud atau gambaran tentang kesetiaan. Artinya, kalau Allah sudah berjanji, Allah yang setia akan menggenapi janjinya. Di perjanjian lama Allah banyak memberikan janji. Dan janji Allah tentu ada yang sudah digenapi, tapi ada yang masih tetap berlaku. Oke? Tetap berlaku yang bisa kita pegang sampai hari ini. Misalnya, hari Sabat adalah hari yang diberkati. Sampai hari ini ketika engkau menguruskan hari Sabat, Tuhan akan memberkati engkau. Allah setia pada segala janjinya. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Perhatikan dua kalimat yang ingin saya tekankan di sini. Besar kasih setianya. Kalau besar menunjukkan kasih setia Allah itu melimpah-limpah. Artinya Allah itu Allah yang setia. Setia dalam hal apa? Segala apapun yang pernah dijanjikannya. Karena itu, Anda masih bisa pegang janji Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena setiap janji-janji Allah pasti Allah genapi satu demi satu. Pasti setiap nubuat-nubuat akan tergenapi ketika waktunya Tuhan sampai. Yang kedua, Roh Kudus disimbolkan dengan angin. Jadi, Roh Kudus disimbolkan dengan angin. Kita lihat Yohanes pasal 3:8. Yesus membandingkan Roh Kudus itu dengan angin. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan dua kata ini, kata angin dan kata roh. Tuhan Yesus ingin menjelaskan tentang Roh Kudus. Namun, manusia itu mengalami kesulitan untuk memahami Roh Kudus. Sehingga Tuhan menggunakan angin. Karena angin semua orang percaya ada. Walaupun angin itu tidak bisa kita lihat. Makanya di sini kemana ia pergi, kemana ia datang, Anda tidak bisa melihat. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada teknologi untuk melihat angin bertiup kemana-kemana. Maka ada BMKG, ada perakiraan cuaca. Angin bertiup dari mana kemana, lalu kecepatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini teknologi. Kalau zaman dulu kan belum ada. Manusia tahu ada angin. Tapi mereka tidak bisa melihat warna angin, bentuk angin, wujudnya, kemana ia pergi dan bagaimana. Dan di sini dikatakan engkau bisa dengar bunyinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, kata angin dimunculkan kembali. Karena memang angin itu mau disimbolkan sebagai Roh Kudus.
Kisah Rasul pasal 2, 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Oke, perhatikan kata angin keras. Jadi, ketika mereka duduk, tiba-tiba terdengar angin. Lalu turunlah Roh Kudus pada saat itu. Dan mereka juga melihat lidah-lidah api. Dan setelah itu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan kata angin dan juga kata Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa menangkap sebuah kebenaran. Roh Kudus, angin itu disimbolkan dengan Roh Kudus. Tentu ketika angin disimbolkan sebagai Roh Kudus, ada makna-makna kebenaran yang ingin disampaikan kepada kita. Sama seperti simbol dari burung merpati tadi. Makna yang saya ambil adalah makna kesetiaan. Sebelum Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, ratusan tahun Tuhan sudah janjikan, dan akhirnya diturunkan di hari Pentakosta. Artinya Allah setia. Walaupun waktunya berlalu sampai ratusan tahun, kalau dia sudah berjanji akan digenapi. Dan demikian pula tentang angin. Ketika Roh Kudus disimbolkan dengan angin, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Perbandingan Roh Kudus dengan angin itu berdasarkan kesamaan karakteristik antara Roh Kudus dengan angin. Di mana kesamaannya? Kita lihat persamaan karakteristik antara Roh Kudus dengan angin. Angin tidak bisa kita lihat, namun bisa dibuktikan keberadaannya. Betul nggak Bapak? Siapa yang pernah melihat angin? Mana angin ada? Mana kita melihat angin? Betul? Tapi siapa yang bisa menyangkal bahwa angin itu ada? Teknologi yang sudah begitu canggih. Orang bisa sampai ke bulan, tapi bisa sulit untuk membuktikan angin warnanya apa, bentuknya apa, baunya apa. Itulah angin. Sama juga Roh Kudus adalah Roh Allah, tidak bisa dilihat, namun bisa dibuktikan keberadaannya. Roh Allah. Kemudian angin tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Ketika angin bertiup, kita bisa merasakan. Terasa di kulit. Demikian pula Roh Kudus tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Ketika orang merasakan kehadiran Tuhan, ketika mendapat jamahan dari Roh Kudus, dia bisa merasakan di dalam hatinya. Lalu, angin tidak mempunyai wujud, namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Demikian pula Roh Allah. Bukan zat, bukan materi. Kuasa Allah itu dahsyat dan dikenal istilah Allah Maha Kuasa. Nah, ini perbandingan karakteristik antara Roh Kudus dengan angin. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Yesaya 6:3-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kata Roh Kudus itu bukan baru ada di zaman Perjanjian Baru atau setelah hari Pentakosta. Enggak. Roh Kudus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Karena Roh Kudus kan Roh Allah. Allah itu kudus, Allah itu roh. Maka Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Allah yang kudus. Cuman orang sukanya pangkas menjadi Roh Kudus. Roh Kudus itu diperbandingkan dengan angin karena memiliki karakteristik yang mirip, yaitu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak memiliki wujud karena angin itu juga bukan sesuatu materi, dia bukan suatu zat. Maka diperbandingkan dengan Roh Kudus itu. Namun baik angin maupun Roh Kudus itu mempunyai kesamaan, yaitu bisa dibuktikan keberadaannya. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Betul nggak? Kita bisa buktikan keberadaannya. Contoh, cinta. Cinta. Anda pernah jatuh cinta?
Apakah Anda bisa melihat cinta itu? Nggak bisa dilihat. Tapi ada buktinya. Orang berani mati, orang berani berkorban demi cinta. Bahkan orang berani rela meninggalkan Tuhan, pindah agama demi cinta. Makanya saya melihat banyak artis-artis Kristen hanya gara-gara pernikahan akhirnya pindah ke agama lain. Kenapa? Cinta ada kekuatan. Bapak Ibu yang saya kasih. Sama juga di Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Didasari cinta. Karena Allah mencintai manusia, Allah mengasihi manusia, maka Allah dalam diri Yesus Kristus rela berkorban mati di kayu salib. Karena apa? Cinta. Itu adalah bukti. Padahal kita nggak bisa melihat cinta, tidak bisa melihat kasih, tapi bisa dibuktikan lewat tindakan. Kita lihat pembuktian tentang adanya angin dan adanya Roh Kudus. Ada 3 bukti nyata keberadaan angin yang diperbandingkan dengan Roh Kudus, yaitu dapat dilihat. Angin bisa dilihat. Yang kita lihat tentu bukan anginnya, tapi dampak dari angin. Yang kedua, dapat didengar. Yang ketiga, dapat dirasakan. Bapak Ibu saya kasih, inilah 3 pembuktian adanya angin. Nah, berdasarkan 3 pembuktian inilah kita akan membuktikan keberadaan Roh Kudus itu sendiri. Jadi sebagai orang Kristen, Anda seringkali baca Alkitab, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi bagaimana Anda buktikan Roh Kudus itu ada? Sedangkan saya bisa buktikan Roh Kudus itu ada tentu berdasarkan ayat-ayat Alkitab di sini. Kita lihat, angin maupun Roh Kudus adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Tapi baik angin maupun Roh Kudus bisa kita buktikan berdasarkan 3 karakteristik. Bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Walaupun Roh Kudus atau Roh Allah itu abstrak, namun bisa kita buktikan keberadaannya berdasarkan 3 hal di bawah ini. Pembuktian Roh Kudus berdasarkan karakteristik angin, karena angin adalah simbol dari Roh Kudus. Nah, pembuktian ini tentu saya akan dasarkan dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi, bukan asal ngomong, tapi kita buktikan dasar ayatnya ini. Karena Roh Kudus disimbolkan dengan angin, maka untuk memahami karakteristik Roh Kudus, untuk memahami kehadiran keberadaan Roh Kudus, kita buktikan berdasarkan karakteristik dari angin itu. Apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu? Sebatang pohon, betul? Tapi pohon ini bukan hanya sekedar pohon, tapi pohon ini sedang bergoyang. Apa yang menggoyangkan? Saya yakin Anda setuju dengan saya, angin yang menggoyangkan pohon tersebut. Apakah Anda melihat angin? Ada tangan angin yang menggoyang-goyang pohon? Tidak. Anda sama sekali tidak melihat angin itu ada di layar ini. Tapi yang Anda lihat adalah sebatang pohon yang sedang bergoyang. Di mana kita melihat anginnya? Enggak. Tapi kita bisa buktikan ada angin yang sedang menggoyangkan pohon itu. Bagaimana membuktikannya? Ada 3 cara pembuktian keberadaan angin. Yang pertama, melihat. Dampak yang ditimbulkan oleh angin adalah pohon itu bergoyang-goyang. Yang kedua, dapat didengar. Kan kita jauh ya, kalau kita ada di pantai, ketika angin bertiup, kita bisa dengar. Saya suka dengan pantai, saya juga suka sekali ke hutan, karena saya suka berburu binatang. Ketika angin bertiup, itu terdengar jelas sekali. Baik di pantai maupun di hutan. Tapi kalau Anda di dalam ruangan, yang jelas nggak bisa dengar. Nah, kemudian dapat dirasakan. Ketika angin bertiup, terasa oleh kulit kita. Tergantung anginnya apa. Kalau anginnya panas, kalau Anda ada di dapur, ada kipas angin, tentu angin yang menerpa itu terasa panas. Tapi kalau Anda ada di pegunungan, angin yang bertiup itu terasa menerpa di kulit Anda dingin. Intinya bisa dirasakan. Dari ketiga karakteristik ini, angin.
dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat didengar. Dapat dilihat, efek yang ditimbulkan oleh angin membuat sesuatu itu bergerak. Dapat dirasakan ketika angin bertiup, terasa saat menerpa kulit kita, itu akan terasa. Dan dapat didengar ketika angin bertiup menimbulkan suara atau bunyi. Dari ketiga karakteristik ini, lalu kita akan coba perbandingkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diperbandingkan dengan angin. Maka sebagaimana kita mengetahui adanya angin berdasarkan tiga karakteristik ini, maka kita juga akan mengetahui keberadaan Roh Kudus berdasarkan tiga gejala tersebut. Kita lihat dulu ayatnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Tadi mempelajari angin ada dua kata, bisa dilihat dan bisa didengar. Sama juga ketika Roh Kudus turun masuk ke dalam diri seseorang, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita lihat dulu. Lihat. Dapat dilihat artinya ada gejala fisik yang bisa ditangkap dengan indera mata kita. Berupa apa? Badannya tuh bergetar atau bergoyang. Artinya ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia berdoa, badan dia tuh bisa bergoyang atau badan dia bisa bergetar. Bukan sengaja dia getarkan, tapi memang ada sesuatu, ada kuasa Roh Allah yang menggetar atau menggoyangkan badan dia. Kemudian yang kedua, bisa didengar. Artinya, ada suara-suara yang keluar dari mulut orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus. Suara apa? Dia berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali, berbahasa lidah. Jadi, jelas sekali di sini. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, waktu dia sedang berdoa dipenuhi Roh Kudus, badannya itu bisa bergoyang atau bergetar, lalu dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ini adalah dua gejala yang sangat nyata dari kepenuhan Roh Kudus. Dan itu sudah saya kupas pada sesi yang kelima. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa dilihat dan bisa didengar. Cuman karena untuk mengetahui lebih jelas tentang bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus, silakan Anda nonton kembali pelajaran sesi yang kelima, tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika dia berdoa, berbahasa lidah, berglosolali, dan badan dia sedang bergoyang, 100% kesadaran dia itu tidak hilang. Karena Roh Kudus tidak akan kacau, Roh Kudus tidak akan membuat sesuatu yang berantakan. Sangat tertib, sopan, dan teratur. Kemudian, kita bandingkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 kita sudah baca. Oke? Perhatikan dua kata tadi. Bisa dilihat dan bisa didengar. Lalu kita cocokkan, betul nggak ketika Roh Kudus turun atau masuk ke dalam diri seseorang, ada dua gejala itu. Kita ambil kasus ketika Petrus mengunjungi rumah Cornelius, waktu Petrus sedang berkhotbah, Roh Kudus itu diturunkan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyeret Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memulihkan Allah. Nangkap nggak Bapak Ibu? Perhatikan di ayat 10, turunlah Roh Kudus. Jadi ketika Petrus lagi khotbah menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus tersebut. Berapa banyak orang? Di Alkitab tidak dicatatkan. Jika di rumah Cornelius mengumpulkan banyak orang. Karena ayat Alkitab yang jelas menekankan ketika Petrus masuk ke rumah Cornelius, dia menemukan banyak orang sedang berkumpul. Berapa banyak? Tidak dijelaskan. Apakah 50? Apakah 100? Apakah 200? Intinya, semua orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus tiba-tiba dijamah oleh Roh Kudus. Lalu dari mana kita bisa tahu mereka sedang dipenuhi Roh Kudus? Kembali lihat dua kata ini. Dilihat. Oke? Dilihat dan didengar. Dilihat artinya badan mereka bergetar bergoyang. Didengar artinya mereka berkata-kata dengan bahasa lidah.
Jelas sekali kan? Itulah satu perbandingan dengan angin. Kemudian, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, sama seperti angin bisa dirasakan. Kalau angin yang kita rasakan adalah menerpa kulit, terasa dingin atau terasa panas, tergantung anginnya. Intinya kita bisa merasakan tiupan angin. Demikian pula Roh Kudus. Tentu Roh Kudus ini dirasakan itu di dalam hati, karena Roh Kudus akan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Maka ketika Roh Kudus masuk di dalam hati kita, kita akan dapat penghiburan dan sukacita. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tangkap lihat baik-baik sini. Penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan kedamaian dan sebagainya. Karena ketika Roh Allah masuk di dalam dirimu, engkau akan dapatkan semuanya itu. Enggak bisa lihat Roh Kudus, tapi Anda bisa rasakan. Maka begitu pentingnya Roh Kudus itu untuk menyertai umat Kristen. Karena itu Roh Kudus disebut sebagai Roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus disebut Roh penghibur, maka ketika Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, engkau akan dapat penghiburan, kekuatan, damai sejahtera. Maka di ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika ada Roh Kudus dalam hatimu, engkau tidak akan stres, engkau tidak akan khawatir. Karena apa? Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera, sukacita. Apakah Anda alami? Kalau Anda belum alami, Anda belum dapat Roh Kudus. Oke? Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagaimana engkau bisa dapatkan damai sejahtera? Karena sumber damai sejahtera, sumber sukacita di Roh Kudus belum tinggal di dalam hatimu. Karena itu, karena kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hatimu, pasti engkau akan dapatkan damai sejahtera. Ini janji Tuhan kok. Apa Ibu saya kasih? Bahkan Tuhan berkata, yang damai sejahtera dariku tidak seperti yang di dunia berikan kepadamu. Artinya, dunia juga bisa memberikan sukacita, bisa memberikan damai, tapi sukacita damai sejahtera dari dunia itu bersifat fana. Di mana perbedaan mendasarnya? Sukacita damai sejahtera dari dunia itu dari luar dimasukkan ke dalam. Sedangkan sukacita damai sejahtera, penghiburan dan kekuatan dari Allah melalui Roh Kudus dari dalam meluap keluar. Itu yang abadi. Maka ketika ada Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, sukacita damai sejahtera, kekuatan penghiburan itu Anda bisa miliki. Jadi kita lihat kembali kesimpulannya, Roh Kudus disimbolkan sebagai angin, artinya dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan. Kemudian bukti ayatnya adalah ketika orang dipenuhi Roh Kudus dapat dilihat. Nah, ini ayatnya. Kisah Rasul 8:14 sampai 18, 10:45, 4 ayat 31, Lukas 1 ayat 15 dan ayat 41. Kemudian dapat didengar. Karena ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kisah Rasul pasal 2, 4, 10, 4, 6, 19, 6 dan 7, 1 Korintus 14, ayat 18. Masih banyak ayat lain. Kemudian bisa dirasakan. Yang baru saya jelaskan. Ada sukacita, penghiburan, ada damai sejahtera. Jadi kita tahu Roh Kudus ada berdasarkan simbolis dari angin. Berdasarkan 3 kriteria. Dilihat, didengar, dan dirasakan. Oke, kemudian yang ketiga. Roh Kudus disimbolkan dengan air. Tuhan Yesus membandingkan Roh Kudus itu dengan air. Jadi, air sebagai simbol Roh Kudus berarti ada makna yang ingin disampaikan kepada kita. Yesus membandingkan Roh Kudus dengan air, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu, Yesus bukan petugas PAM.
Yesus tidak menjual air. Tapi kenapa dia tawarkan, siapapun yang haus datang kepadaku dan minum. Apakah Yesus sedang menawarkan air putih kepada mereka, air mineral kepada mereka? Tidak. Lalu apa yang ditawarkan Yesus? Ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tentu yang dimaksudkan di sini sudah berbeda lagi. Makna simbolis. Jadi air yang dimaksudkan di sini bukan air dalam konteks benda zat cair mineral ini. Bukan. Tapi apa yang dimaksudkan air di sini yaitu Roh Kudus. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Roh Kudus diperbandingkan dengan air, berarti kita harus belajar tentang karakteristik air. Dan terlalu banyak yang akan saya kupas kalau tentang air. Karena air adalah simbol kehidupan, simbol untuk menghilangkan dahaga dan lain sebagainya. Karena itu ketika kita mau belajar tentang Roh Kudus yang disimbolkan oleh air, tentu kita harus mempelajari air itu secara tuntas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berarti Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam diri orang itu. Itu akan menjadi seperti sumber air yang terus mengalir sehingga iman kerohanian tidak kering. Jadi Roh Kudus disimbolkan sebagai air terus mengalir. Tadi kan saya sudah katakan Roh Kudus disimbolkan sebagai angin. Bisa dirasakan, artinya ketika Roh Kudus masuk tinggal di dalam dirimu, engkau bisa rasakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan, ada ketenangan, kekhawatiran bisa dihilangkan. Kalau Roh Kudus tinggal. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda lalu disimbolkan sebagai air itu mengalir, terus mengalir keluar. Maka tadi saya katakan, Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Karena damai sejahtera dari dunia, dari luar masuk ke dalam, dari Tuhan mengalir keluar melalui Roh Kudus. Baiklah ia datang kepadaku, hanya orang yang berusaha mendekat dan memohon kepenuhan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus baru bisa dapatkan Roh Kudus. Karena banyak orang Kristen ingin dapat Roh Kudus, tapi tidak secara spesifik berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus. Karena gereja juga nggak mengajarkan. Karena itulah belajar berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tinggal dan masuk ke dalam dirimu. Oke. Kemudian orang Kristen bisa mengalami kekosongan jiwa. Sehingga jiwanya menjadi kering, letih, dan lesu. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan. Yang bisa membuat jiwa orang itu lega, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Makanya Yesus tawarkan kepada setiap orang di Matius 28 ayat 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena masalah kesulitan penderitaan membuat kita terasa beban dan tidak ada kelegaan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan kata jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya ketika Roh Kudus masuk, ketika Roh Kudus turun dalam diri Anda, Roh Kudus diam di dalam diri Anda akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, dan itu akan seperti air yang terus menyirami rohanimu, imanmu, sehingga tidak kering, tidak gersak. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam diri Anda, mohon supaya Allah memenuhi Roh Kudus dalam dirimu. Dan yang terakhir, air adalah sumber kehidupan jasmani. Nah demikian pula Roh Kudus adalah sumber kehidupan, tapi kehidupan secara rohani. Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, akan terjadi kebangkitan. Tubuh kita yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sangat-sangat penting.
untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Dan yang terakhir, Roh Kudus disimbolkan dengan api. Roh Kudus disimbolkan dengan api. Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus diturunkan, juga dilukiskan dengan lidah-lidah api. Tadi kita sudah baca ayatnya, betul? Jadi ketika Roh Kudus turun, 120 orang yang berada di dalam ruangan di lantai 2 di loteng tempat mereka numpang, mereka tiba-tiba dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu kemudian seperti lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita lihat kembali ayatnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perhatikan kata lidah-lidah seperti nyala api dan kata Roh Kudus. Artinya Roh Kudus disimbolkan dengan api. Berarti ketika kita mau memahami Roh Kudus disimbolkan dengan api, kita harus mengerti karakteristik dari api. Apa karakteristiknya? Kita lihat dulu sebuah cuplikan video api Roh Kudus masa kini. Sebuah keajaiban yang terjadi di bangsa Israel. Ada Roh Kudus yang dalam bentuk api, api yang tidak bisa membakar. Nah, sudah diselidiki secara ilmiah, memang sulit dijelaskan. Oke, kita tonton saja videonya, oke? Suatu peristiwa luar biasa terjadi setiap tahun di jantung Yerusalem. Di tempat yang diyakini sebagai makam Yesus Kristus. Api muncul tanpa korek, tanpa alat manusia, tanpa rekayasa. Dikenal sebagai api suci, holy fire, dan api yang dikatakan berasal langsung dari surga. Fenomena ini mengagetkan banyak orang dan mereka ingin menyaksikan sendiri untuk membuktikan apakah hal ini benar-benar mukjizat atau sekedar trik. Setelah peringatan Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah yang menandai peringatan kebangkitan Yesus Kristus, mukjizat ini terjadi setiap tahun hanya muncul pada malam sebelum Paskah. Menurut tradisi Kristen Ortodoks, Patriark Yerusalem akan memasuki edikula, yakni kapel kecil yang menaungi makam Yesus. Ia membawa obor yang belum menyala, sendirian, tanpa pemantik, tanpa api, hanya dengan doa dan iman. Dan di dalam keheningan yang sakral, api itu menyala secara ajaib tanpa bantuan alat apapun. Begitu Patriark keluar, api itu disebarkan kepada ribuan peziarah yang menanti di luar. Dan menurut saksi mata, menyebutkan bahwa ketika mukjizat ini terjadi, lilin-lilin dan obor-obor di sekeliling tempat itu menyala dengan sendirinya, tanpa korek, tanpa disentuh, tanpa disulut. Bagian paling takjub dari mukjizat ini adalah api ini, bahkan dikatakan tidak membakar orang yang menyentuhnya. Seorang pria bahkan menyentuhkan api ke janggutnya, tidak terbakar, tidak melepuh. Dan seseorang mencoba menaruh tisu, kertas, pakaian mereka atau bahkan menyentuh api suci itu. Tidak terjadi apa-apa, tidak terbakar, tidak ada luka, semuanya tetap aman. Ini terjadi selama momen tertentu yang diyakini sebagai kehadiran Roh Kudus Tuhan yang turun ke tempat tersebut. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Api dari surga hadir kembali. Ini membuat banyak orang menangis, terharu, dan mengalami sentuhan spiritual yang mendalam. Bahkan dikisahkan bahwa banyak Muslim yang berpindah iman menjadi Kristen setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Sejarah mencatat, bahkan ketika Yerusalem berada di bawah kekuasaan Muslim, mukjizat ini tetap terjadi. Bahkan saat Khalifah Al-Hakim mencoba membuktikan bahwa itu hanyalah rekayasa, semua sumbu lilin dicabut, lilin tanpa sumbu, tanpa bahan bakar, tanpa zat kimia. Tapi api suci tetap turun dan menyala sendiri. Khalifah akhirnya berkata, "Kami tidak tahu ini apa, tapi ini bukan tipuan." Keluaran 3 ayat 2 berkata, "Tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dalam nyala api yang keluar dari semak duri." Lalu Musa melihat, dan tampaklah semak itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Api suci ini telah berlangsung lebih dari 1700 tahun. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa api suci bukanlah api biasa dan bukan pula hasil rekayasa manusia. Api yang dipercaya berasal dari Roh Kudus sendiri. Dari tahun ke tahun, para utusan dari berbagai negara datang untuk menyalakan lentera dari api ini, disimpan dalam wadah tertutup dan dijaga selama perjalanan, dan membawa ke negaranya, membawa simbol kebangkitan Kristus kepada dunia. Yohanes 8 ayat 12.
Yohanes, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Api suci adalah simbol dari terang Kristus yang bangkit. Api suci bukan sekadar nyala, tapi cahaya yang menggetarkan hati. Sebuah sentuhan dari surga yang tak bisa dijelaskan sains, menjadi tanda pengingat bahwa kuasa Tuhan masih bekerja. Katakan amin dan bagikan VT ini kepada dunia, bahwa kebangkitan Kristus bukan dongeng, melainkan nyata dan hidup hingga hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat sedikit cuplikan video tadi, bagaimana Roh Kudus atau roh api kemuliaan Tuhan. Roh Kudus disimbolkan sebagai api. Yohanes Pembaptis menegaskan tentang 3 macam baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Nah, ketiga baptisan tersebut diungkapkan Yohanes dalam Matius pasal 3 yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nampak nggak di sini di Matius pasal 3:11 ada 3 macam baptisan. Yohanes berkata, "Aku membaptis dengan air." Tapi nanti akan ada baptisan Roh Kudus dan baptisan api yang itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus, baptisan api, dan baptisan air, tiga-tiganya itu memiliki kesamaan karakteristik, yaitu menyucikan atau membersihkan. Menyucikan atau membersihkan. Oke, kita akan lihat sekilas ya. Menyucikan dan membersihkan. Baptisan air berkuasa menyucikan dosa kita. Diungkapkan di Kisah Lukas pasal 33. Di saya baca lengkap saja ya. Lukas 3:3, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Melalui baptisan dosa kita dibersihkan, diampuni. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi ketika dosa-dosa kita sudah dibersihkan, sudah diampuni, artinya kita sudah disucikan. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. "Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Jadi jelas sekali, baptisan air untuk membersihkan dosa, kenajisan diri kita secara simbolis. Tentu baptisan punya khasiat untuk mengampuni dosa kita. Lalu Roh Kudus. Roh Kudus menyucikan dan menguduskan kita diungkapkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 6 ayat 11. "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Allah kita." Perhatikan kata-kata ini. Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan oleh Roh Allah kita. Jadi Roh Allah kita di sini adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini menyucikan, menguduskan kita. Sehingga kita menjadi bersih, kita menjadi orang yang benar. Kalau kita masih punya dosa, berarti kita belum menjadi orang benar. Karena itu, peran dari Roh Kudus. Kemudian api. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan menyucikan dan membersihkan hati kita. Karena sama seperti sifat dari api, yaitu membakar. Bakar sampah, bakar sesuatu yang bau, bakar sesuatu yang tidak baik, supaya dibersihkan hati kita. 1 Petrus 1 ayat 6-7. "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Perhatikan, api membersihkan emas. Saya waktu pelayannya di Banjarmasin, jemaat saya itu banyak pengusaha emas. Mereka punya toko emas. Jemaat saya waktu saya melayani di Banjarmasin itu sekitar 700 jemaat. Ada kali 25%
Usaha mereka jemaat itu adalah pengusaha emas. Satu kali saya dibawa oleh seorang diaken, namanya Diaken Stefanus, atau kami biasa panggil Kosansan, ke pabrik peleburan emas dia. Setelah sampai di sana, dia tunjukkan sebuah kaca, sebuah teko kaca. Dia berkata kaca ini bisa tahan api sampai 3-4 ribu derajat. Kaca. Nah, kemudian dia masukkan serbuk emas. Karena dia juga penampung serbuk emas. Jadi serbuk emas, beberapa genggam dimasukkan ke dalam. Nah, semutal itu ditambahkan cairan kimia tertentu, termasuk dimasukkan sedikit garam. Nah, setelah itu dibakar. Dibakar sampai lumer. Nah, setelah itu dituangkan. Nah, setelah itu dicetak. Lalu ditunjukkan, ini Pak, emas sudah selesai. Kemudian dicetakkan sebuah kode 999. Ini emas murni, Pak. Sudah menjadi balok emas. Itu cara memurnikan emas, Bapak Ibu. Nah, sama juga. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus itu akan membakar, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Sehingga hati kita menjadi suci, bersih, layak di hadapan Tuhan. Karena itulah dari 4 simbol Roh Kudus ini, semoga Bapak Ibu bisa memahami dan kita bisa mendapatkan keempat simbol Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, topik Roh Kudus itu selesai. Berarti pelajaran topik Roh Kudus selesai sampai sini 25 sesi. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum sempat nonton topik Roh Kudus secara lengkap dari sesi 1 sampai sesi yang ke-25, Bapak Ibu masih bisa nonton kembali di link YouTube kami. Ada 2 link YouTube yang memuat tentang topik Roh Kudus, yaitu Bible Teaching Ministry dan Suara Kebenaran GCC. Bukan hanya topik Roh Kudus, banyak kebenaran-kebenaran, pelajaran-pelajaran yang menarik saya masukkan ke dalam 2 link YouTube saya. Kalau yang di link YouTube Bible Teaching Ministry sudah ditonton hampir 1 juta orang. Nah, kalau Suara Kebenaran GCC belum lama kami buat, tapi sudah ditonton juga ribuan orang. Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, berkat pimpinan penyertaan Engkau, sehingga pelajaran yang panjang, yaitu Roh Kudus, telah selesai kami sampaikan, telah selesai hamba-Mu ungkapkan, dan sudah ditayangkan di YouTube. Ini hari adalah pelajaran yang terakhir. Terima kasih, kami sangat-sangat bersyukur. Melalui kesempatan seperti ini, kami bisa belajar dengan baik pelajaran-pelajaran yang sangat penting, terutama Roh Kudus, karena harapan hamba-Mu. Semua orang dipenuhi Roh Kudus, semua umat Kristen dimanapun berada, terutama para hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi, sehingga di dalam pimpinan, di dalam pelayanan mereka diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun mereka kembali dalam seluruh kebenaran. Demikian pula seluruh jemaat dimanapun berada, supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Setelah mereka belajar topik Roh Kudus dari sesi 1 sampai sesi 25. Sehingga mereka juga bisa belajar bagaimana cara berdoa, memohon, dan dipenuhi Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton YouTube kami, Suara Kebenaran GCC maupun Bible Teaching Ministry, khususnya topik Roh Kudus. Harapan saya suatu hari kelak Bapak Ibu pasti dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau topik-topik pelajaran ini berdampak, bermanfaat bagi Anda, mohon di-sharekan, mohon di-subscribe, sehingga semakin banyak orang mendapatkan kesempatan dengan pelajaran yang sangat langka dan menarik dan sangat kompleks ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di topik-topik yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah tinggi teologi, terutama online, sekolah STT GCC, Jesus Class Curriculum. Setiap topik doktrin ada 10 pelajaran yang perlu Anda jawab, Anda ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT GCC.
Ini adalah pelajaran topik yang ke-25 dengan judul 4 simbol dari Roh Kudus. Pertanyaan pertama, dalam kehidupan kita banyak hal yang disampaikan melalui simbol-simbol. Apakah simbol itu menurut Anda? Yang kedua, tuliskan 4 simbol dari Roh Kudus. Yang ketiga, tuliskan bukti teks ayat Alkitab burung merpati disimbolkan dengan Roh Kudus. Yang kelima, tuliskan 6 karakteristik sebagai wujud keistimewaan dari burung merpati. Yang kelima, tuliskan bukti teks ayat Alkitab Roh Kudus disimbolkan dengan angin. Yang ketujuh, angin itu abstrak, namun ada 3 karakteristik yang bisa membuktikan keberadaan angin. Tuliskan ketiga karakteristik itu. Yang ketujuh, tuliskan 3 pembuktian adanya Roh Kudus berdasarkan 3 karakteristik dari angin. Yang kedelapan, yang 7 ini bisa dilengkapi dengan ayat Alkitab lebih bagus. Yang kedelapan, tuliskan teks ayat Alkitab Roh Kudus disimbolkan dengan air. 9, tuliskan teks ayat Alkitab Roh Kudus disimbolkan dengan api. Yang ke-10, tuliskan teks ayat Alkitab penjelasan dari Yohanes Pembaptis tentang adanya 3 macam baptisan. Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan email kembali ke STTGCC. Tuhan Yesus berkati.